bahagia. Sebut yang kau inginkan, apapun itu kan ku berikan untukmu. Andai kau bersamaku di tempat dan waktu yang sama, kau akan tahu perasaanku yang telah lama terpendam. Inilah yang ku rasakan. Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu di dalam hidupku untuk buatku bahagia. Semenjak kau ada di sini, ku mengerti betapa ku membutuhkanmu. Bila kataku tak cukup untuk buatmu, izinkan ku bertemu lagi denganmu. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Assalamualaikum, Kakak Ustadz, boleh bertanya, Le? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Ustadz, boleh bertanya, Le? Saya Nurma, mahasiswa Fakultas FKIP Universitas Tadulako Palu. Saya mau bertanya, apakah seorang musafir wajib hukumnya berpuasa atau tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana ibadah wajib lainnya, dalam puasa Allah juga memberi keringanan bagi kelompok-kelompok tertentu untuk tidak melakukan puasa, dengan konsekuensi menggantinya di hari lain, yaitu membayar fidyah atau gabungan dari keduanya. Salah satu kelompok orang yang diberi keringanan boleh tidak berpuasa adalah orang yang sedang melakukan perjalanan atau disebut dengan musafir. Dalam hal ini, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam firman-Nya, yaitu di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra," yang artinya, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ia ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Lantas, kapan seseorang bisa dikatakan sebagai musafir? Yaitu bila ia menempuh perjalanan sejauh lebih kurang 83 atau 84 km. Anda masih mendengarkan RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan, demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran
RRI Radio Tangkap Bencana COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat belajar. Ustadz Irwan untuk edisi siar Kamis 7 Mei. Semangat dok ya. Oke, ada Nadila yang nemenin kamu sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah di program Burasa. Dan hari ini ya, tema tausiahnya adalah keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan. Oke, dan seperti biasa ya, tapi hari ini kayaknya luar biasa karena apa ya? Kita selalu berusaha menghadirkan sesuatu itu beda dari hari ke hari ya. Dan maka harinya bisa berubah ya, jauh lebih baik. Oke. Dan silakan siapkan Al-Quran kamu ya. Terus juga jangan lupa wudhu ya terlebih dahulu. Bergabung di tadarus. Dan yang ingin bertanya juga nanti ya silakan di line SMS dan WhatsApp 081145603105. Siaran ini bisa kamu terus juga bisa kamu saksikan langsung live-nya di YouTube RRI Palu. Oke, jadi buka YouTube kamu, terus searching di kolom pencarian RRI Palu ya, bisa kamu saksikan Nadila dan Kakak Ustadz nanti. Jangan lupa videonya di like, di komen, di share ya bila perlu. Yang paling penting adalah di subscribe, oke? Dan kita juga di Facebook. Nah, bisa nih langsung searching aja Info Kota Palu dan kamu juga bisa menyaksikan program ini. Kasih komentar ya di bawah apa yang ingin kamu tanyakan nanti kepada Kakak Ustadz. Oke, Kakak Ustadz akan hadir bersama Nadila sesaat lagi. أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان. عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان دوما قريب. كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا رمضان
Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita di hari ke-14 ya, di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Dan kalau kata kakak Ustadz, jangan keseringan dihitung gitu ya, dijalanin aja ya kakak Ustadz. Dan kita berharap bahwa mudah-mudahan selesai bulan Ramadan nanti kita bisa mendapat predikat takwa gitu. Apa yang kita jalankan di bulan suci Ramadan ini diteruskan di bulan-bulan selanjutnya. Mungkin seperti itu ya. Oke, untuk tema tausiah hari ini adalah keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan. Dan sekali lagi, program ini bisa kamu dengarkan di frekuensi 90,8 FM ya, dan juga di 105 FM, dan bisa kamu saksikan secara langsung di akun Facebook Info Kota Palu dan juga di channel YouTube RRI Palu. Kita say hey ya Kakak Ustadz Irwan yang sudah hadir di studio kita. Assalamualaikum Kakak Ustadz. Ini sudah sangat familiar ya. Assalamualaikum Kakak Ustadz, boleh bertanya? Teman-temannya udah sangat ini ya, sangat familiar gitu, dipanggil Kakak Ustadz. Iya, begitulah kira-kira. Oke, dipanggil Kakak Ustadz. Jadi kalau di mana-mana dipanggilin Kakak Ustadz ya? Iya. Oke, biar Kakak Ustadz boleh bertanya. yang ingin bertanya tentang tema tausiah kita, keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan, di line SMS dan WhatsApp. Yang pengen daftarkan dirinya juga ikut tadarus by telepon ya, di nomor yang sama juga. Nama kamu siapa, sertakan nama kamu, alamat kamu, dan aktivitas sehari-harinya, nanti kita hubungi. Baik, dan kita langsung aja nih ke tausiah singkat kita ya, sesuai dengan tema hari ini adalah keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan. Bismillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Linakuna minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Para pemirsa, pendengar setia kami, baik yang berada di rumah maupun yang sedang beraktivitas, insyaallah kami bermohon semoga kita semua diberikan rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kreatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan di dalamnya. Bulan yang keseluruhannya adalah kebaikan. Siang harinya, malam harinya, detik demi detiknya penuh dengan kebaikan. Semua adalah kebaikan. Lantas dengan apa kita lewati Ramadan ini yang setiap harinya penuh dengan kebaikan? Apakah kita akan melewati ia begitu saja? Padahal Ramadan berlalu begitu cepatnya. Tanpa terasa saat ini kita telah berada pada hari ke-14 Ramadan, yang artinya kita sudah mau berada pada nisfu Ramadan, pertengahan bulan Ramadan, dan mungkin tanpa terasa kita sudah akan mengakhiri bulan Ramadan itu sendiri. Lantas kalau kita timbang-timbang sejauh mana amalan kita di bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan itu kita manfaatkan ia, atau jangan-jangan justru kualitas ibadah kita menurun drastis dibanding tahun-tahun yang lalu. Padahal harusnya kita dianjurkan untuk meningkatkan amal ibadah kita bukan hanya setiap tahunnya tapi setiap harinya. Atau tadi seperti yang saya katakan bahwa kita membiarkan ia melewati Ramadan begitu saja, berlalu sia-sia, kemudian Ramadan pergi dan kita tidak mendapatkan kebaikan dari Ramadan itu sendiri. Padahal
Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita, telah mengabarkan kepada kita sedikitnya 3 keutamaan bulan Ramadan. Nah, inilah yang akan kita bahas dan menjadi tema kita pada pagi hari yang berbahagia ini, yaitu keistimewaan dan keutamaan bulan suci Ramadan. Adapun keutamaan yang pertama, yaitu Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bersama, Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1 tegas menjelaskan bahwa inna anzalna fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Saya juga pernah membahas bahwa kenapa kemudian Allah pilih Ramadan untuk Allah turunkan Al-Quran, di mana Al-Quran adalah mukjizat Nabi yang mulia, mukjizat Nabi yang terbesar, yang kalau dipikir-pikir banyak bulan-bulan yang istimewa juga lainnya di kalender Hijriah. Kenapa kemudian Allah pilih bulan Ramadan untuk Allah turunkan Al-Quran di dalamnya? Jawabannya, oleh karena Allah memuji, Allah pula memuliakan dan Allah mengagungkan bulan Ramadan ini, sehingga Allah turunkan Al-Quran pada bulan yang mulia ini pula. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Al-yawm akmaltu lakum dinakum, Al-yawm akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum wa raditu lakum Islam madina. Yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini pula Rasul mengkhususkan kita banyak-banyak membaca Al-Quran dan mentadabbur isi kandungan maknanya. Bahkan di bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersama para malaikat, utamanya malaikat Jibril, senantiasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu sendiri. Sahabat yang berbahagia, adapun keutamaan yang kedua ialah dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, jika Ramadan telah tiba, pintu-pintu surga dibuka sedangkan pintu-pintu neraka ditutup. Yang demikian sebenarnya semakin memudahkan kita untuk beribadah dan mencari pahala sebanyak-banyaknya, serta melakukan amal soleh semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allah telah bukakan pintu surga yang lebar untuk kita agar kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mengejar surga, untuk menuju surganya Allah dengan giat tentunya melakukan amal soleh, wabil khusus di bulan Ramadan ini. Di bulan ini juga Allah tutup pintu neraka. Supaya apa? Tujuannya agar kita diberikan kesempatan luas dan untuk bertobat dan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Masya Allah, inilah satu di antara banyak keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan itu sendiri. Sehingga wajar jika Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, kalaulah seandainya niscaya umatku, kata Nabi Allah, akan menginginkan bulan Ramadan itu sepanjang tahun. Nah, ada dalam satu riwayat, seseorang dari suku Khuz'ah berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah itu sendiri. Rasulullah SAW pun menjawab, sesungguhnya surga dihias pada bulan Ramadan dari tahun ke tahun. Masya Allah, bayangkan, surga Allah hias dari tahun ke tahun, khusus di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, sahabat kreatif yang insyaallah yang cinta dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya keutamaan yang ketiga yaitu setan-setan dibelenggu di bulan ini. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Setan-setan Allah belenggu di bulan Ramadan ini sehingga mereka tidak leluasa mengganggu kaum muslimin dalam melalaikan mereka dari agamanya. Di bulan Ramadan ini pula Allah menahan syaitan dari hamba Allah yang beriman tentunya. Maka kita bisa lihat ketika bulan Ramadan,
banyak umat Islam yang begitu bersemangat dalam mengejar ketaatan dan amalan serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita manfaatkan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini. Kita jemput kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan itu sendiri, sehingga ketika Ramadan berakhir, kita akan menjadi pribadi yang mendapatkan predikat terbaik, predikat yang mulia, predikat yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau bukan predikat la'allakum tattaqun, yaitu orang-orang yang bertakwa sebagaimana tujuan daripada perintah puasa itu sendiri. Maka mungkin ini yang bisa sedikit saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Semoga Ramadan kali ini, momentum Ramadan yang penuh berkah, bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan Ramadan berlalu begitu saja tanpa kita mendapatkan apa-apa, sehingga kita mendapatkan fitrah kita sebagai manusia yang selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tausiah singkat ya dari Kakak Ustadz sesuai dengan tema tausiah kita di hari ini, keutamaan dan keistimewaan bulan Ramadan. Dan Kakak Ustadz, hari ini kita melanjutkan bacaan kemarin ya, masih di surah Saba ayat ayat 46 sampai dengan 54 ya Kakak Ustadz? Iya, kebetulan surah Saba ini ayatnya hanya sampai dengan 54. Ya, dan peserta pertama akan membaca surah yang baru ya. Iya, benar. Surah Fatir ayat 1 sampai dengan 7. Jadi peserta pertama silakan ya siapkan Al-Qur'annya dan dibuka surah Fatir. Tapi terlebih dahulu kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Kakak Ustadz Irwan, dan silakan Kakak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama a'izukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday azabin syadid. Qul ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum in ajriya illa 'ala Allah wa huwa 'ala kulli syai'in syahid. Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub. Qul jaa wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Qul in dhalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib. Walau tara فلا فوت وأخذوا من
مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Itu dia bacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh kakak Ustadz surah Sabah ayat 46 ya sampai dengan 54. Peserta pertama ya yang akan melanjutkan bacaan surah Fatir ya ayat 1 sampai dengan ayat 7 ya, yang akan dibacakan oleh penelpon kita yang pertama. Baik, kita say hey, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Iin di mana Iin? Di Parigi Motong. Masya Allah, Parigi Motong kakak Ustadz. Iya. Iin. Parigi Motong ini memang banyak ahlul Quran di sana. Masya Allah. Karena memang waktu saya pernah dengar gitu ya di jalan itu banyak apa ya Asmaul Husna gitu ya, tulisan-tulisan Asmaul Husna itu di jalan ya. Luar biasa. Nah. Iya. Iin. Iya. Semester berapa sekarang di Universitas IAIN? 6. Semester 6 ya. Oke, lagi ini ya berarti ya, lagi pulang kampung. Oke, tapi sebelum pandemi ya sudah pulang kampung ya? Iya. Oke, kalau kamu pulang kampung sebelum pandemi itu dilarang. Oke, Iin sudah siap dengan Al-Qurannya? Insyaallah. Oke, baik, silakan Kak Ustadz. Ya, assalamualaikum Iin. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah wa syukurillah. Baik, sudah ketemu makronya? Insyaallah sudah Ustaz. Ya, Quran surah Fatir ayat 1 sampai dengan 7. Siap? Oh ya. Insyaallah Ustaz. Fal yatafadhal mashkur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula ja'ilil malaikati rusulan uli ajhatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ma naftahillahu lin
لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Iin. Terima kasih Iin sudah ikut bergabung ya di program Burasa Bukan Ramadan. Biasa belajar mengaji di RRI. Nanti di akhir program ada koreksi dari Kakak Ustadz ya. Oke. Halo. Ya, halo. Oke, terima kasih Iin. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa ya untuk pendengar dimanapun berada di Kota Palu maupun di luar Kota Palu. Jadi yang di luar Kota Palu juga bisa mendengarkan RRI Kakak Ustadz itu melalui RRI Playgo. Jadi dimanapun kamu berada bisa mendengarkan kita. Sahabat IKP yang sedang menyaksikan juga selamat siang ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Dan kita berharap mudah-mudahan program ini juga bisa menginspirasi ya banyak orang. Dan Kakak Ustadz, sebelum ke sesi pertanyaan, kita break dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap stay terus di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.
berseri, kulit putih bersih merahnya pipimu. Dia Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah ya Humairah, Rasul sayang Rasul cintamu. Oh, sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga lelah Nabi baring di jilbabmu. Seketika kau pula bermanja, mengikat rambutnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah ya Humairah. Romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Terima kasih, kamu masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita di program Burasa Bukan Ramadan Biasa, belajar mengaji di RRI. Dan terima kasih untuk sahabat Lancar ya. Ada program kita dalam Kakak Ustadz boleh bertanya, Le? Iya. Kata
Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum, Kakak Ustadz, boleh bertanya, Le? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Ustadz. Saya mau bertanya, Le. Saya Arifa, siswa dari SMK Negeri 1 Palu. Apakah boleh menggosok gigi pada siang hari saat kita sedang berpuasa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga kebersihan gigi dan mulut memang menjadi salah satu yang dianjurkan bagi kita. Lantas, bagaimana jika kita dalam kondisi sedang berpuasa? Maka menyikat gigi baik dengan pasta gigi atau dengan bersiwak hukumnya boleh-boleh saja dan tidaklah termasuk perkara yang membatalkan puasa. Dengan catatan, kita bisa memastikan bahwa ketika menggosok gigi, baik pasta gigi ataupun air yang kita gunakan tidak masuk ke dalam rongga mulut yang paling dalam atau jauh. Dan untuk kita yang sedang berpuasa pula, maka disunahkan untuk sikat gigi atau bersiwak setelah sahur. Begitu pentingnya membersihkan mulut, dalam hal ini bersiwak. Nabi SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaqi 'inda kulli wudu'in." Yang artinya, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya akan kuperintahkan mereka untuk menyikat gigi atau bersiwak setiap kali berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, oke, luar biasa ya. Pertanyaan dari Arifah dari SMK Negeri 1 Palu, Kakak Ustadz. Sudah dijawab juga kemarin sama Kakak Ustadz, dan mudah-mudahan ini juga menambah wawasan kita ketika kamu bertanya boleh tidak bersikat gigi ya saat berpuasa. Kakak Ustadz, kita ke pertanyaan hari ini. Baik. Ya, Assalamualaikum Kakak Ustadz, boleh bertanya, Le? Ini dari Yusuf. Yang kurang tepat, dan apa hukum bagi orang yang melaksanakan ibadah hanya di bulan puasa saja, setelah itu dia kembali seperti biasanya lagi, atau melakukan hal-hal di yang melanggar agama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang masuk dari saudara Yusuf di Paunu, ada beberapa poin pertanyaan di sini yang saya tekankan. Mungkin yang pertama, hukum meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa uzur. Sebagaimana kita ketahui bahwa ibadah puasa adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi setiap muslim. Ingat, bagi setiap muslim yang baligh, yang berakal, dan yang kena tanggung jawab syariat itu. Nah, lantas bagaimana jika orang dengan sengaja meninggalkan puasa tanpa uzur, tanpa sebab yang diperbolehkan meninggalkan puasa, misal sakit atau dalam perjalanan? Maka jawabannya ialah dia telah melakukan salah satu dosa besar dan terancam oleh kemurkaan Allah dan terancam dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia wajib bertobat dengan taubatan nasuha, dan dia juga wajib mengganti puasa sebanyak hari yang ia tinggalkan. Lalu bagaimana pula orang yang beribadah hanya di bulan Ramadan saja? Misal di bulan Ramadan dia puasa, dia sholat, tapi setelah Ramadan dia kembali seperti biasa. Dia normal kembali, meninggalkan semua ibadah-ibadah yang telah ia lakukan di bulan Ramadan. Maka orang seperti ini Demikian jawaban dari saya. Baik, Masya Allah, luar biasa, dan mudah-mudahan ini dapat mencerahkan kita semua ya atas pertanyaan dari teman kita Yusuf. Kakak Ustadz, Yusuf ini kemarin juga sempat ikut ngaji ya Kakak Ustadz ya? Iya, dari Peuno. Masya Allah, luar biasa. Kamu juga yang ingin bertanya dan ikut ngaji juga silakan ya, daftarkan diri kamu ya. Kalau mau bertanya silakan, yang mau ngaji juga silakan. Dan kita ke sesi koreksi ya, untuk bacaan Iin yang ada di Parigi Mautong, Kakak Ustadz. Kita ke sesi koreksi. Terima kasih saya ucapkan sebelumnya kepada peserta, yaitu jauh dari Parigi Motong.
berpartisipasi di program kita untuk beramal dan menghidupkan bulan-bulan Ramadan dengan bertadarus Al-Quran. Peserta yaitu Iin Zulfaizah membacakan surah Fatir ayat 1 sampai dengan 7. Masya Allah, bacaan yang sungguh indah, sungguh merdu, menyentuh hati, menyayat kolbu, luar biasa. Maka ketika kita mendengar bacaan yang indah lantas hati kita kemudian bergetar, maka sesungguhnya bertambah keimanan seseorang. Maka apabila ada orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran, maka tiba-tiba dia langsung mengingat Allah, maka sesungguhnya imannya telah bertambah. Dan kita berdoa juga semoga yang membaca maupun mendengar mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda khususnya di bulan Ramadan. Amin. Bacaan yang merdu, yang baik, yang hampir mendekati sempurna, Masya Allah. Dan kalau saya perhatikan ini peserta Iin sudah pernah mengikuti Tadarus by Phone di program kita tahun-tahun sebelumnya, dan alhamdulillah tahun ini saya lihat progresnya luar biasa, peningkatan yang semakin baik tentunya, dan alhamdulillah sangat baik sekali ketika membaca tadi. Namun hanya sedikit koreksi dari saya, kehati-hatian dalam membaca, seperti tadi dibaca ajnihatin harusnya. Tadi dibaca ajhatin, jadi nunnya hilang, gitu ya. Ajnihatin dibaca ajhatin. Nah, kemudian juga sama tadi ada taghurrannakum dibaca tughurrannakum, dibalik. Harusnya taghurrannakum bukan tughurrannakum. Ada lagi tadi ini hanya mungkin masukan saya, yaitu di lafaz maghfirah. Nah, mungkin perlu lebih diperhalus dalam pengucapan huruf gha, maghfirah. Tadi kesannya seperti antara huruf menyebut huruf gha, antara menyebutkan hukum bacaan qalqalah. Hampir kedengaran seperti itu. Jadi mungkin sarannya itu, dan Masya Allah itu yang bisa saya berikan masukan sedikit, dan nilai 95 buat Iin ya di Parigi Mautong. Bacaannya mendekati sempurna Kak Ustadz, Masya Allah. Terima kasih Iin sudah ikut berpartisipasi. Insya Allah besok kita masih menunggu peserta selanjutnya ya yang ingin mendaftarkan dirinya. Baik Kak Ustadz, kita tutup untuk program kita di Burasa Bukan Ramadan Biasa, belajar mengaji di RRI dengan berdoa ya. Karena di luar juga hujan, insya Allah lebih berkah dan dijabah doa kita. Karena salah satu dijabahnya doa itu ketika hujan turun ya Kak Ustadz. Salah satu doa yang diijabah Allah adalah ketika turun hujan dan ketika sujud terakhir dalam sholat. Maka perbanyaklah doa pada saat itu, dan alhamdulillah saat ini sepertinya di luar sedang hujan, maka kesempatan terbaik kita untuk berdoa, wabil khusus di bulan Ramadan ini, bulan yang sangat diberkahi, maka doa kita akan insyaallah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Silakan Sahabat Ustaz. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita bertafakur, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa baik yang mendengarkan kami maupun yang melihat tayangan kami melalui live streaming bisa mengaminkan doa kita. Semoga Allah jaga kita, Allah lindungi kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, baik tetangga-tangga kita, guru-guru kita diberikan perlindungan. Apalagi saat ini sedang beredar isu malam ke-15 Ramadan akan terjadi musibah besar, dukhon. Akan ada meteor jatuh, dan ketika itu terjadi maka bahaya besar akan terjadi. Dan tidak akan ada lagi fungsi handphone, elektronik, dan tidak akan berfungsi. Yang ada kita hanya ketakutan dengan asap tebal yang akan datang, listrik tidak ada, dan setelah itu akan terjadi peperangan dan saling bunuh-membunuh. Dan insya Allah ini memang pasti terjadi, tapi kita berdoa bukan tahun ini dan bukan malam ini. Ya. Karena ini sedang viral, perlu saya luruskan sedikit bahwa yang namanya prediksi bisa-bisa saja. Prediksi bisa kapan saja terjadi, dan walaupun ini memang sudah dikatakan oleh baginda kita 1400 tahun silam bahwa pada malam Jumat di malam ke-15 Ramadan akan terjadi peristiwa dahsyat yang membuat ketakutan, suara dari langit, kemudian nanti akan terjadi yang namanya dukhon. Nah, maka
kita berdoa semoga Allah tidak memberikan ujian itu kepada kita di tahun ini. Bukan tahun ini kita rasakan itu dan kita alami itu, semoga saja. Baik, untuk itu saya berdoa dan juga saya meminta pada sahabat semua, kita memohon ampun, kita mengadahkan tangan meminta agar dijauhkan daripada musibah corona ini, agar dijauhkan dan kalau bisa lenyap sudah saatnya, sehingga kita bisa beraktivitas, karena kita rindu dengan suasana Ramadan yang seperti tahun lalu, rindu berkumpul dengan teman-teman, rindu mungkin kita dengan suasana pulang kampung dan sebagainya. InsyaAllah di momentum Ramadan ini, khususnya dengan suasana yang sedang hujan saat ini, sangat baik kita untuk berdoa, doa kita akan mustajab. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata min kulli bala wash-shifaa min kulli da' wa an tahfazna min kulli waba' wa an tahfazna min kulli waba' wa kulli waba' fi Palu. Allahumma inna nastaudi'uka biladana wa biladal muslimin. Allahumma inna nastaudi'uka ummahatina wa azwajina ذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأصحابنا وذوي أرحامنا لا أنت سبحانك لا سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Terima kasih Kakak Ustadz, mudah-mudahan doa kita dijabah. Amin, Ya, dan dijauhkan dari segala mara dan bahaya tentunya. Terima kasih, insya Allah besok kita bertemu ya. Terakhir besok di pekan ini ya, insya Allah bertemu lagi nanti di Senin. Jumat masih ketemu, setelah itu Senin lagi ya. Sabtu Minggu kita libur Kakak Ustadz. Dan terima kasih untuk kamu yang sudah menyaksikan program ini di akun Facebook Info Kota Palu, sahabat IKP, terima kasih. Dan yang menyaksikan live di YouTube RRI Palu juga terima kasih ya. Oke, ada Kak Jojo Jumba juga yang sudah ikut memberikan komentar di Facebook ya, di YouTube. Oke, terima kasih yang mendengarkan di frekuensi 105 dan 90,8 juga terima kasih. Dan semua yang sudah mensupport program ini terima kasih tentunya. Terima kasih juga untuk peserta tadarus. Besok insya Allah kita bertemu lagi ya. Jangan lupa daftarkan diri kamu dan juga ikut bertanya ya di line SMS dan WhatsApp. Dan Nadila akan hadir ya untuk menemani kamu di program selanjutnya di obrolan Ramadan ya. Terima kasih Kakak Ustadz. Iya, sama-sama. Ya, Kakak Ustadz harus berpamitan ya. Insyaallah kita ketemu lagi besok Jumat kedua di Ramadan. Baik. Oke, kita pamit dari program Burasa Bukan Ramadan Biasa. Saya Nadila. Dan saya Rosandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu.
Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan hadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.